Setiap pihak yang melakukan interaksi sosial memiliki status dan peran tertentu dalam masyarakat. Kita sendiri memiliki status dan peran sebagai seorang anak, sekaligus kakak atau adik, dan sebagai seorang pelajar. Hal tersebut merupakan wujud dari status dan peran sosial. Jadi, apa sebenarnya yang dimaksud dengan status dan peran sosial? Bagaimana kita dapat memiliki serta menjalankan status dan peran sosial tertentu? Mari kita simak pembahasannya berikut ini. Status sosial adalah posisi seseorang dalam masyarakat yang berhubungan dengan orang lain. Status sosial seseorang akan berbeda dengan orang lain, bergantung pada lingkungan pergaulan, hak, kewajiban, dan prestis atau wibawa yang berkenaan dengan kemampuan seseorang. Contohnya, pilot pesawat komersial adalah salah satu bentuk status sosial yang dapat dicapai dengan pendidikan khusus terlebih dahulu. Pendidikan ini diperlukan karena dia berkewajiban menerbangkan pesawat dengan baik dan bertanggung jawab atas keselamatan penumpang selama penerbangan. Pilot juga mendapatkan asuransi kesehatan dari perusahaan penerbangan. Hal ini membuat pilot menjadi profesi dengan prestis dan gaji yang tinggi. Cara memiliki status sosial. Menurut antropolog Amerika Serikat, Ralph Linton, ada 3 cara seseorang dapat menyandang atau memiliki status sosial, yaitu escort status, achieve status, dan assign status. Apa perbedaan dari ketiga status tersebut? Kita simak pembahasannya berikut ini. Pertama, escort status. Status sosial ini diperoleh seseorang secara lahiriah atau alami. Jadi, status tersebut diperoleh sejak lahir dan terjadi dengan sendirinya tanpa perlu melakukan usaha tertentu. Contohnya adalah seorang pangeran. Pangeran William mendapatkan status sebagai pangeran kerajaan Inggris karena ia adalah anak dari pasangan Pangeran Charles dan Putri Diana. Status sebagai pangeran didapat tanpa melakukan usaha apapun, tetapi disandang begitu saja secara lahiriah. Kedua, achieve status. Status sosial ini diperoleh seseorang melalui usaha secara sengaja dengan penuh perjuangan. Status sosial ini terbuka bagi siapa saja karena tidak didapat secara lahiriah atau keturunan, tetapi melalui usaha dan kemampuan tertentu untuk mencapai tujuan. Contohnya adalah seorang sarjana. Status sarjana atau S1 dicapai melalui usaha menempuh pendidikan tinggi di universitas, institut, atau sekolah tinggi. Ketiga, assign status. Status sosial ini diperoleh seseorang karena mandat atau pemberian dari pihak lain. Assign status memiliki hubungan dengan achieve status. Karena ketika seseorang telah melakukan usaha semaksimal mungkin untuk memenuhi kebutuhan dan kepentingan masyarakat, dia dianggap berjasa dan berhak mendapatkan status ini. Contohnya adalah pahlawan nasional. Gelar pahlawan nasional dianugerahkan oleh Presiden Republik Indonesia menjabat kepada seseorang yang telah berjuang melawan penjajahan dan gugur demi membela bangsa Indonesia, atau seseorang yang semasa hidupnya melakukan tindakan kepahlawanan atau menghasilkan prestasi dan karya yang luar biasa bagi pembangunan dan kemajuan Indonesia. Dalam kehidupan bermasyarakat, seseorang dapat memiliki lebih dari satu status sosial. Dengan kata lain, seseorang dapat menyandang berbagai macam status sosial. Contohnya, seorang ayah dalam sebuah keluarga memiliki beberapa status, yaitu sebagai suami, ayah, dan kepala keluarga, serta memiliki pekerjaan sebagai seorang guru untuk memenuhi kebutuhan hidup keluarganya. Selanjutnya, konflik status. Berbagai macam status sosial yang dimiliki seseorang dapat menimbulkan konflik dalam masyarakat, yang disebut konflik status. Konflik status adalah kebingungan batin yang dialami seseorang karena adanya pertentangan beberapa status yang dimilikinya. Berdasarkan skalanya, konflik status dibedakan menjadi 3 jenis, yaitu individual, antar individu, dan antar kelompok. Penjelasan ketiga jenis konflik status tersebut adalah sebagai berikut ini. Pertama, konflik status individual. Konflik status individual berkaitan dengan konflik dalam diri seseorang karena memiliki lebih dari satu status sosial. Contohnya, seorang ayah yang berprofesi sebagai dosen mengalami konflik status ketika di rumah harus mengurus dan mengajari anaknya. Pada saat yang sama,
Dia juga harus menjalankan tugas sebagai dosen, yaitu menyiapkan materi mengajar dan membimbing mahasiswa yang sedang mengerjakan tugas akhir. Hal tersebut membuat sang ayah kesulitan membagi waktu saat melakukan pekerjaannya di rumah, karena dia menjalankan dua status sekaligus, yaitu sebagai ayah dan dosen. Kedua, konflik status antar individu. Konflik status antar individu berkaitan dengan konflik yang terjadi antara individu satu dengan individu lain. Contohnya adalah perbedaan pendapat antara suami dan istri tentang pendidikan anak. Suami ingin anak mereka yang akan masuk SD bersekolah di sekolah favorit, meskipun jaraknya cukup jauh. Sementara itu, sang istri ingin anaknya bersekolah di sekolah yang cukup baik, yang berada dekat dari rumah, meskipun sekolah tersebut bukanlah sekolah favorit. Pasangan ini sebenarnya memiliki maksud yang baik untuk pendidikan anaknya, tetapi mereka memiliki pandangan yang berbeda. Ketiga, konflik status antar kelompok. Konflik status antar kelompok berkaitan dengan konflik yang terjadi antara satu kelompok dengan kelompok lain tentang suatu hal. Contohnya, pertentangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah di Indonesia tentang kegiatan belajar mengajar selama masa pandemi COVID-19. Pada masa darurat pandemi COVID-19, pemerintah pusat memutuskan untuk menerapkan model belajar mengajar secara daring. Namun, ternyata di beberapa wilayah, terutama daerah terluar dan terpencil, belum siap bila proses belajar mengajar diterapkan secara daring. Karena infrastruktur telekomunikasi seperti koneksi internet dan sarana seperti laptop dan gawai yang belum memadai, membuat pemerintah daerah terpaksa melegalkan proses belajar mengajar tatap muka, tetapi tetap dengan mengikuti protokol kesehatan. Setelah memahami status sosial, kita akan membahas peran sosial. Peran saling terkait dengan status sosial. Dengan kata lain, status dan peran tidak dapat dipisahkan, karena peran tidak akan ada tanpa status. Begitu juga sebaliknya. Dalam sosiologi, peran dimainkan oleh manusia atau aktor sosial dalam interaksi sosial pada kehidupan sehari-hari. Peran sosial adalah perilaku yang diharapkan dari seseorang yang menduduki atau menyandang status sosial tertentu dalam masyarakat. Perilaku yang diharapkan ini sangat bergantung pada status sosial seseorang. Peran sosial memegang peranan penting karena mengatur perilaku seseorang dalam masyarakat sesuai nilai dan norma yang berlaku dalam masyarakat tertentu. Peran sosial juga sangat ditentukan oleh waktu dan lokasi tertentu. Contohnya adalah seorang ayah yang bekerja sebagai karyawan bidang administrasi. Saat di kantor, dia menjalankan perannya sebagai karyawan dengan mempersiapkan dan mengevaluasi kelengkapan berkas dan mengurus administrasi perusahaan. Namun saat berada di rumah, dia tidak lagi menjalankan peran sebagai karyawan administrasi, tetapi sebagai suami dan ayah. Dia bertanggung jawab, baik secara material berupa keuangan, maupun secara imaterial berupa kasih sayang kepada semua anggota keluarga. Selanjutnya, kita akan mempelajari 3 macam peran sosial. Peran sosial dapat dibedakan menjadi 3 macam, yaitu peran ideal, peran yang diinginkan, dan peran yang dikerjakan. Mari kita simak penjelasannya. Pertama, peran ideal. Peran ideal adalah peran yang dijalankan sesuai status sosial yang dimiliki seseorang dan umumnya sesuai dengan ekspektasi masyarakat. Contohnya, seorang guru memiliki peran ideal untuk mengajar dan membimbing murid-muridnya. Sementara itu, seorang murid memiliki peran ideal untuk belajar dan memahami setiap materi pembelajaran yang diberikan guru. Kedua, peran yang diinginkan. Peran yang diinginkan adalah peran yang dijalankan seseorang karena keinginan dan kemauannya sendiri. Seringkali dalam menjalankan peran yang diinginkan, seseorang tidak mempertimbangkan status sosial yang dimilikinya. Contohnya, seorang guru mencoba berperan sebagai teman bagi para muridnya karena ingin lebih dekat dengan mereka. Jika tidak berstatus guru, murid mungkin menjadi kurang menghormati dan menghargainya karena sudah menganggap guru tersebut seperti temannya sendiri. Ketiga, peran yang dikerjakan. Peran yang dikerjakan adalah peran yang dipilih seseorang untuk dikerjakan. Orang yang memiliki lebih dari satu status sosial dapat memiliki peran yang hendak dia jalankan
dalam kehidupan sehari-hari dan dalam kondisi tertentu. Contohnya adalah seorang guru yang juga berprofesi sebagai pedagang. Pada pukul 7 pagi hingga 3 sore, dia menjalankan tugasnya sebagai seorang guru di sekolah. Sepulang sekolah, dia beralih profesi sebagai pedagang yang menjual berbagai macam bahan makanan. Bisa jadi, pembelinya adalah salah satu murid yang dia ajar. Peran sosial sangat beragam sesuai dengan status sosial seseorang dan dapat memicu terjadinya konflik peran. Makin banyak status sosial yang dimiliki seseorang, peran yang dijalankannya pun akan makin kompleks. Konflik peran. Konflik peran akan muncul saat seseorang mengalami tekanan dalam menjalankan beragam peran pada waktu yang bersamaan. Konflik peran dapat dibagi menjadi 3, seperti berikut ini. Pertama, ketegangan peran. Ketegangan peran dapat terjadi ketika seseorang mengalami kesulitan dalam menjalankan peran, karena dihadapkan dengan 2 atau lebih kewajiban dalam waktu yang bersamaan. Contohnya, seorang dokter sedang bertugas di rumah sakit untuk merawat pasien. Pada saat yang sama, anak dokter itu sedang sakit di rumah. Dokter tersebut mengalami ketegangan peran karena dihadapkan pada 2 kewajiban yang harus dilaksanakan. Solusi yang dapat dilakukan adalah memprioritaskan kewajiban yang lebih utama dan menomorduakan kewajiban yang lain. Kedua, kegagalan peran. Kegagalan peran terjadi jika seseorang tidak dapat menjalankan berbagai peran sekaligus karena ada tugas yang bertentangan. Kegagalan peran umumnya dimulai karena ada perasaan serba salah. Jika dilakukan, tugas tersebut salah. Tetapi, jika tidak dilakukan, juga salah. Contohnya adalah seorang peneliti yang sedang melakukan riset kriminalitas masyarakat perkotaan. Sebagai peneliti, dia harus merahasiakan identitas pelaku kriminal yang menjadi objek penelitiannya. Akan tetapi di sisi lain, sebagai warga negara, dia harus melaporkan pelaku kriminal tersebut kepada pihak berwenang. Namun, jika dia melaporkan pelaku kriminal yang ditelitinya ke polisi, berarti dia telah gagal menjalankan perannya sebagai seorang peneliti. Ketiga, kesenjangan peran. Kesenjangan peran dapat terjadi ketika seseorang menjalankan peran yang bukan menjadi tujuan atau prioritas hidupnya, sehingga merasa tertekan atau tidak cocok menjalankan peran tersebut. Contohnya, seorang remaja putri yang baru saja lulus SMA dan belum siap menikah, dipaksa untuk menikah dan menjalankan peran sebagai seorang istri serta ibu rumah tangga. Setelah mempelajari konflik peran, kita akan membahas fungsi penting peran sosial. Peran sosial memiliki 3 fungsi penting dalam kehidupan masyarakat, yaitu menjaga stabilitas struktur sosial masyarakat, membantu orang lain yang tak memiliki kemampuan atau keahlian tertentu, dan menjadi sarana aktualisasi diri atau upaya pembuktian terhadap diri sendiri dalam rangka mencapai tujuan tertentu. Pertama, menjaga stabilitas struktur sosial masyarakat. Kestabilan dalam struktur sosial masyarakat dapat tercapai ketika setiap orang menjalankan peran sesuai status yang disandangnya dan saling melengkapi dengan status sosial orang lain. Contohnya, keberhasilan dan kestabilan layanan rumah sakit dapat terwujud apabila setiap komponen dalam struktur rumah sakit dapat menjalankan perannya masing-masing dengan baik, mulai dari para dokter, perawat, pihak administrasi rumah sakit, hingga petugas keamanan. Kedua, membantu orang lain yang tak memiliki kemampuan atau keahlian tertentu. Hal ini dapat tercapai ketika setiap manusia menjalankan perannya dengan tulus tanpa memandang status manusia lain. Sebagai contoh, tukang bangunan berperan membangun rumah. Jasa tukang bangunan ini dibutuhkan karena tidak semua orang memiliki keterampilan membangun rumah. Dengan kata lain, tukang bangunan dapat membantu orang lain yang tidak memiliki pengetahuan dan kemampuan untuk membangun rumah. Ketiga, menjadi sarana aktualisasi diri atau upaya pembuktian terhadap diri sendiri dalam rangka mencapai tujuan tertentu. Contohnya adalah seorang siswa yang menjalankan peran idealnya, yaitu belajar dengan giat. Ketika siswa tersebut lulus SMA dan mendapatkan nilai ujian terbaik, peran yang dilakukannya adalah belajar dengan giat yang berfungsi sebagai sarana aktualisasi diri. Dia menunjukkan bahwa dirinya mampu menyelesaikan pendidikannya
dengan nilai yang memuaskan. Berdasarkan pembahasan yang sudah disimak, kita dapat mengambil poin-poin penting sebagai berikut ini. Pertama, status dan peran sosial seseorang memiliki arti penting dalam proses interaksi sosial. Dengan status dan peran sosial, setiap orang dapat menyesuaikan diri saat hendak melakukan interaksi dengan pihak lain, agar tercipta keteraturan dalam masyarakat. Kedua, status sosial dapat dicapai melalui ascribe status, achieve status, dan assign status. Sementara itu, peran sosial terdiri dari beberapa macam, antara lain peran ideal, peran yang diinginkan, dan peran yang dikerjakan. Ketiga, seseorang dapat memiliki berbagai macam status sosial yang membuat peran sosial makin kompleks. Kompleksnya status dan peran ini membuat siapapun perlu bersikap bijak dalam menjalankan status dan peran sosialnya, agar tidak memicu konflik antara status dan peran.